Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Kita akan membaca dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat 21. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, berikan kami kekuatan di saat ini saat kami akan membaca bagian Alkitab. Biarlah kiranya Tuhan yang akan menyatakan yang terbaik bagi kami dapat memahami apa yang hendak Tuhan nyatakan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya dalam segala keterbatasan firman Tuhan yang tidak terbatas dinyatakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan bagian Alkitab kita. Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian pembacaan Alkitab kita, saudaraku. Tentu berbahagia setiap kita yang setia mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita menyanyi sebuah lagu yang tentu tidak asing bagi kita semua. Melayani dengan sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani, lalu kemudian kata melayani diganti dengan mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Saudara-saudara, melayani, mengasihi lebih sungguh. Apakah kemudian ada sebuah kasih pelayanan yang tidak dilakukan dengan kesungguhan? Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita punya motif dalam pelayanan, juga dalam mengasihi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara memiliki motif yang baik tentunya. Bapak Ibu Saudara-saudara, tiap orang pasti punya tujuan. Kenapa dia harus mengasihi? Setiap orang punya tujuan, kenapa dia harus melayani? Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita dalam pembacaan saat ini bahwa sebuah pelayanan, sebuah kasih
yang dinyatakan oleh orang percaya itu mesti dilakukan karena memang sebuah kewajiban sebagai orang percaya. Saya katakan jangan itu menjadi sebuah pilihan. Kenapa kewajiban? Karena sebagai orang percaya punya ciri khas, punya sesuatu yang bisa dibedakan dengan orang lain. Orang Kristen katanya ciri khasnya kasih. Tetapi kasih yang seperti apa? Toh semua orang juga bisa mengasihi sama seperti kita. Semua orang juga bisa melayani sama seperti kita. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kasih itu, pelayanan itu mesti dilakukan dengan kesungguhan, dengan tujuan hanya untuk kemuliaan Tuhan yang kita mau aplikasikan kepada sesama. Tidak ada motif lain terselubung dari kasih, dari pelayanan yang kita lakukan sehingga menguntungkan pribadi atau tujuan lain selain memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bertanya apakah kita sungguh mengasihi, melayani sesama itu dengan kesungguhan hati, yang tahu jawabannya hanya Bapak Ibu Saudara. Saat ini Paulus mengajak kita sekalian, yuk mari menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih kepada semua orang. Kenapa kita harus mengasihi semua orang? Karena Allah sendiri sudah mengasihi kita. Yuk kita melayani dengan kesungguhan hati, dengan tidak ada niat terselubung secara pribadi. Yuk kita melayani karena memang kewajiban kita melayani sesama. Allah sendiri yang sudah turun ke dalam dunia melayani manusia. Allah yang luar biasa itu saja bisa turun ke dalam dunia melayani. Allah yang besar saja mau melayani, merendahkan dirinya untuk kita semua. Saudara-saudara, pelayanan, kasih, mari lakukan dengan kesungguhan dalam kehidupan berjemaat, bergereja. Saudara-saudara, jangan memandang siapa yang kita layani, siapa yang kita kasihi. Semua orang, termasuk mereka yang tidak kita kenal, termasuk mereka yang berbeda, termasuk mereka yang bukan seagama. Namun kita mau melakukan itu karena kesungguhan hati kita, karena kita bersyukur Tuhan lebih dulu mengasihi, melayani kita semua. Jangan kendor. Rasul Paulus ingatkan, jangan kendor kerajinan kita. Biarlah roh kita terus menyala dan terus melayani Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin melayani dengan sungguh, mengasihi dengan sungguh sesama kami, tanpa ada tujuan terselubung secara pribadi, keuntungan pribadi. Namun kami ingin mengingat betapa besar kasih Tuhan. Biarlah ya Bapa, kasih yang Tuhan nyatakan sungguh akan memberikan kepada kami pengingatan yang luar biasa, bahwa kami pun harus melakukan kasih pelayanan yang betul-betul berdasarkan Tuhan. Bantu kami melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat seru. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkati,